Basa-basi, bahas sana, bahas sini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman, kita kembali lagi di acara Basa-basi, bahas sana bahas sini ya, bersama teman-teman yang baru kembali hadir di kampus NHM dan juga kembali hadir di KM Suara NHM setelah sekitar 6 bulan ya, 1 semester. 4 bulan ya, sekitar ya 1 semester lah hitungannya, sekitar 1 semester teman-teman ini bertukar sementara bermakna selamanya kan, seperti itu ya kayak jargonnya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat Bapak. Oke, Mas Julianto, Mbak Erli ya, alhamdulillah sehat ya. Sekarang lagi masih ada sisa-sisa PMM nggak? Masih Pak. Masih. Apa? Ujian? Ujian enggak, udah lunas semua Bapak. Tapi kalau masih masalah kenangan sih masih dejavu deh. Kalau kenangan ya pasti akan terkenang ya. Tapi kalau secara teman-teman ini sudah dikatakan sudah bukan mahasiswa PMM atau masih terikat dengan kampus ini nggak sekarang? Baik secara akademik sudah selesai Bapak. Sudah selesai. Secara akademik maupun non akademik sudah ya. Enggak, kemarin kayaknya Mas Julianto masih ini ya. Iya. Masih ada ujian gitu ya. Ya, kebetulan kemarin pas saya ujian di sana, itu kan kebetulan pesawatnya udah dipesanin Bapak. Pas perpulangan itu pas ujiannya, ya udah akhirnya saya ngelanjutin S2 di sini. ngejar. Oh ya, tapi sekarang udah selesai kan? Udah ya? selesai. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman betah nggak di sana? Betah dong, alhamdulillah. Nggak tahu kalau Lampung sih. Yang Bengkulu betah, yang Bengkulu ya. Di Bengkulu alhamdulillah. Kalau di Lampung betah banget Bapak. Betah banget. Betah banget. Kenapa kok banget tuh kenapa? Ya soalnya pertama kali nyampe di sana itu Bapak, saya kan di Lampung itu sendiri. Tantangan bagi saya. Berarti sendirian dari NHM dengan Julianto ya. Saya mikir ketika saya berani memulai, berarti harus berani untuk mengakhiri. Makanya betah sampai usaha. Oke. Meskipun sebenarnya sedikit paksaan ya. Tapi kalau di Bengkulu sih Pak aman-aman aja. Selain orang-orang sana yang welcome, juga teman-teman bisa saling merangkul lah. Gitu. Ya, soalnya kan kebanyakan NHM di sana. Iya juga. Iya, berapa NHM di sana? Ada 12. Wow. Ya. Iya. Ini ya. Ya harus betah ya dengan 12 dan cara beradaptasinya pun lebih mudah kan. Karena 12 orang beda dengan Julianto gitu yang hanya sendirian. Iya. Tapi menurut saya Pak, mending kita berangkat sendiri sih Pak. Karena ketika kita itu punya teman dari daerah asal, kita kayak bergantung terus sama teman itu. Tapi ketika kita mau explore sendirian keluar, nah di situ ada peluang buat kita mencari relasi yang benar-benar kayak Jul gitu. Iya. Jadi benar-benar kenal sama. Iya, benar-benar harus survive kan? Harus benar-benar survive. Kayak atmosfer tentang bertukar sementara bermana selamanya itu emang kerasa banget ketika kita. Feelnya dapat. Iya, feelnya. Bayangkan ketika baru nyampe di sana, nggak kenal satu sama lain, satu kamar sama orang-orang baru kan, nggak tahu latar belakangnya, yaitu memotivasi saya Pak buat survive lebih luas tentang PMM sendiri. Iya. Makanya kan memang ya harus betul-betul jangan diam kalau sudah sampai sana kan ya. Teman-teman ya juga harus mengeksplor daerah sana, budayanya seperti apa, adatnya, wisatanya juga dan lain sebagainya kan, seperti itu. Cuma sebelum masuk ke sana, dari angkatannya, ini angkatan keberapa berarti? Angkatan ketiga ya. Iya, ketiga. Eva berapa Pak? 2. Pertama NHM siapa? Saya. Enggak ngeluarin Pak. Yang angkatan pertama. Enggak angkatan pertama. Enggak ada ya? Enggak ada. PMM 1 di NHM enggak ada. Belum ada. Oh, berarti sudah angkatan ketiga ya. Berapa orang total itu? 13. Enggak, semuanya. Yang batch enggak, yang batch 3 toh, batch 3 toh. Yang ini 13. Kalau batch 2 kemarin yang keterima berapa? Yang pertama kali daftar tuh yang daftar banyak
berapa Yang- cuman yang keterima cuma 13. 13 yang katanya keterima di Papua tapi nggak diambil itu. Temen saya itu satu kelas sama Iya, itu saya. berapa berarti total? 13 itu. 14 sama 14. itu 14. Iya, 14. kalau total yang keterima. Dari berapa pendaftar? Ingat nggak? Banyak ya? Banyak kan? Lumayan Banyak. lumayan ya 30-an ya kan? banyak lumayan waktu itu. Menurut teman-teman, kenapa teman-teman bisa lolos? Itu ujiannya apa aja ujiannya? Ujian. Ada Kebinekaan. kebinekaan, ada Tulis VCET, itu, tes tulis. Iya. Bukan tulis. online. kayak online gitu. Wawancara. Apa Bukan, tes Pak, tulis? cuman Kayak Tes ngisi tulis soal online kan? doang. Iya. Tes tulis online. Oke. Tes kebangsaan. Apa? Kebinekaan. Kebinekaan terus? VCET, ya VJ. Hah? VCET. Apa VCET itu? Iya semacam apa ya Pak? Kembali ke karakter kita ketika kita itu bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda apa ya latar belakang gitu. Gimana seandainya nanti terjadi kayak pembulian, nah Oke. gimana cara kita mengatasinya gitu? Itu VCET namanya. Tes tulis juga. Iya. Iya, Mengisi ini juga. Iya. Terus habis itu? Itu doang sih. Itu doang. Nggak ada wawancara, nggak ada apa. Tapi untuk pemberkasan banyak sih Pak, untuk pemberkasan sendiri. Mulai dari golongan darah terus iya. Itu ketika sudah diterima. Ya. Enggak, sebelum. waktu pendaftaran. Oh. Berarti ada Ada pemberkasan BPJS juga ya. juga gitu. Untuk jaminan ketika kita sakit di daerah. Iya, menurut teman-teman kenapa teman-teman bisa lolos sedangkan banyak yang nggak lolos itu? Early dulu. Iya. Menurut saya sendiri ya yang pertama pastinya karena support dan doa dari orang tua. Iya. Juga dosen pastinya. Kan dosen sini nge-support kita banget Bapak. Gak cuman waktu kita berangkat ke sana, tapi juga dari mulai pendaftaran sampai kita finish PMM, dosen sini tuh kayak kita tuh ngerasa kita tuh anak mereka gitu, bukan hanya seorang mahasiswa, tapi juga bener-bener kayak ada ikatan darah gitu, kayak dianggap banget. Yeah. Nah, terus selain itu mungkin dari pihak pusat itu melihat dari hasil, kan itu ada survei ya, pengisian soal-soal gitu. Mungkin dari situ kita kelihatan karakternya. Oh ini berhak untuk ikut MM, nah ini gak berhak untuk ikut MM, karena dari situ emang karakter kita, bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang beda ras, beda budaya, apalagi takutnya kan nanti ada pelecehan atau pembulian, karena emang gak cuman juga agamanya yang beda, tapi juga budaya mereka, terus di latar belakang juga. Anggaplah kayak kalau orang Papua kan takutnya nanti kena bulian gitu, kamu itu hitam gini. Jadi dari survei itu bisa kelihatan gitu. Nah, di tes ketika ini ya, ketika teman-teman ujian masuk itu ya, ada pertanyaan tentang itu atau ada tesan tentang itu kan ya, berarti ya pemberkasan baru tesan online itu kan ya. Berapa soal itu? Tahu? Banyak Bapak, ada yang kalau survei kebinekaan intinya ada yang 40, ada yang 20 kemarin. 30 20 atau 40 20. Iya kan 40. 30 sama Apa visi hati? Apa tadi? iya VCET. VCET. Apa itu? Tentang apa? Sama juga tentang pertanyaan karakter gitu Pak. Oke. Penyelesaian masalah-masalah juga. Kalau dari Julianto, kira-kira apa? Kenapa kok bisa diterima? Kalau menurut saya, selain dari support dari dosen-dosen sini, juga yang menentukan kita keterima atau tidaknya mengikuti PMM itu salah satunya ujian tentang kebinekaan dan toleransi itu yang paling menentukan kita. Soalnya itu mengecoh banget, ya, Pak. mengecoh banget Pak. Ketika kita menjawab pertanyaannya, kalau emang tidak benar-benar tidak fokus, emang sangat-sangat mengecoh. Ya, jadi itu proses teman-teman untuk bisa lolos itu ya pertama memang harus menguasai ini ya, kebinekaan, terus ya mungkin salah satu tipsnya juga dari teman-teman ya belajar ini ya,
riset tentang kawasan-kawasan suku-suku yang lain, juga budayanya apa, terus bagaimana cara kita menghargai suku-suku tersebut, kan seperti itu ya. Saya kemarin waktu podcast sama yang Kalimantan tuh batch kedua itu ya, angkatan kedua ada sama Eva sama Aini itu. Memang si Aini sempat cerita bahwa di Kalimantan masih ada sisa-sisa orang yang apa ya bahasanya ya, sisa-sisa tragedi Sampit dulu. Ya Pak ya katanya gitu ya. Ya, berarti Jadi anti sih orang-orang Madura ini. bukan anti sih, cuma sisa-sisa. Dia waktu itu katanya naik travel, naik travel ya, lupa. Naik Maxim ya atau Grab semacam itulah ya. Itu supirnya itu kayaknya risih dengan si Aini gitu. Ya, itu. Jadi memang teman-teman ya harus bisa menguasai itu dan harus betul-betul mempunyai jiwa toleransi yang tinggi kan seperti itu ya. Oke. Selain teman-teman apa ya proses untuk lolos di PMM tersebut ya, kira-kira apa lagi yang perlu dipersiapkan? Misal teman-teman sudah lolos nih ya, karena sudah wawasannya luas dan toleransinya tinggi. Yang perlu dipersiapkan ketika sudah lolos itu apa? Baik secara materi ya, materi itu ya bahan-bahan dan uang dan anggaran, maupun secara mental gitu, apa yang perlu dipersiapkan? Kira-kira Dulu Dari tadi aku udah kalau menurut saya Pak, apa ya yang harus kita mempersiapkan terlebih dahulu ketika kita sudah terima itu kayak jiwa-jiwa sosial kita, leadership kita ketika nantinya kita emang benar-benar sudah sampai di suasana yang baru. Emang apa ya, kita itu harus bisa berbaur dengan orang-orang baru. Soalnya kan ada orang yang emang ketika mereka itu di kampusnya tertutup banget, itu bakalan kesulitan ketika bertemu sama orang-orang baru. Ada teman saya juga itu Pak, di kampusnya itu ikut bermacam-macam organisasi sampai dia itu ditawarkan menjadi ketua ini ketua itu. Pas ketika sampai di Lampung sendiri dia itu diem, nggak banyak berinteraksi. Makanya kenapa kira-kira itu? Ya mungkin ya kembali ke personal sendiri. Belum tentu yang apa ya mempunyai banyak relasi di kampus atau jiwa-jiwa organisasi di kampus. Ketika mereka itu pindah kampus ke suasana baru, apa yang mereka itu bisa diterapkan di organisasi tersebut bisa dibawa keluar itu belum tentu. Makanya, ada dua kemungkinan itu mungkin. Jadi memang ini kalau analisa dari saya ya, pendapat saya pribadi itu jadi memang orang itu ya memang karena kesulitan betul, karena memang tidak kurang mampunya dirinya sendiri. Yang kedua dia merasa lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Dan saya pernah melewati fase itu. Tuh, bisa jadi dua kemungkinan itu. Nah, jadi ada yang juga seperti itu ya. Ada Bapak. Jadi apa yang perlu dipersiapkan berarti? Pertama, apa ya? Mental mungkin Pak. Mentalnya harus mental sih. Harus lebih terbuka lah ya. Terbuka menerima orang baru, terbuka menerima adat baru. Terbuka menerima kebudayaan baru, bahkan terbuka dengan bukan agama baru ya, adaptasi dengan orang-orang yang berbeda agama kan gitu lingkungan baru. Kalau dari Erli gimana? Di kesan apa yang ada di apa nama kampusnya di sana? Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya. Apa yang masih belum bisa terlupakan? Kalau masalah tak terlupakan banyak sih Pak. Selain dari dosen-dosen yang welcome banget ke kita, anggap kita tuh meskipun kita cuma sementara di sana, seakan-akan kita tuh mahasiswanya mereka gitu. Cara mereka mendidik kita, ngajak kita buat bersosialisasi sama orang-orang sana. Cara mereka buat beradaptasi juga kan pastinya kita tuh beda-beda ini kan. Nah, tapi cara mereka menyikapi ini bagus banget gitu. Entah itu antara yang anak introvert atau enggak, atau yang kan kadang ada orang dari satu suku yang menganggap sukunya tuh paling ini Pak, paling wah gitu, paling bagus gitu di antara. Emang ada suku yang kayak gitu? Kayaknya enggak deh, semua suku sama.
Ada sih Pak, ada Oh, pastinya, ada. tapi sebenarnya kembali ke orangnya kan. Iya. Kembali ke orangnya, tapi ada memang beberapa suku yang bisa terbilang begitu, dan juga ada beberapa suku yang Membanggakan terbilang dirinya. terbilang terbilang keras juga. Ada beberapa suku, ya intinya gitu. Jadi cara menyikapi dosen saya itu juga bagus. Terus dari teman-teman juga, meskipun saya lebih lebih banyak kembali ke teman-teman asal, tapi juga pastinya harus bersosialisasi sama teman-teman sekitar kan. Emang relasi itu penting banget. Cara mereka juga saling merangkul satu sama lain, sampai kemarin Pak Dede nih bilang gini, cara ngedidiknya mungkin ya bagus, karena emang waktu perpisahan tuh semuanya tuh gak ada satupun anak yang gak nangis, cowok cewek semuanya nangis. Yolanda nangis waktu itu tuh. Nangis. Karena Pak. emang kesannya Pak suka duka kita tuh bareng-bareng sama di sana gitu. Lapar ya lapar bareng kalau kita mau Aku bulan. pernah sempat kelaparan. Bu? Iya. Oh. Sempet. Kelaparan. Kamu kira karena aku ada di Bengkulu terus kita nggak kelaparan gitu? Melas. Kalau di Lampung pasti anti melas ya. Enggak, Pak. Bentar. Di Bengkulu sendiri ya, menurut saya Alfamart di asrama Indomaret tuh di bawah Iya, di depan. Di depan. Kan. Tapi kalau udah kayak Kelaparan tuh masalah lapar tuh kan bukan masalah ada Indomaret atau enggak, ada uang atau enggaknya itu masalah. masalah lapar, apalagi kita tuh yang cewek tinggalnya di lantai 4, jadi kebanyakan rasa mager buat turun ke bawah. Karena mager. Iya, bukan itu juga sih. Kadang kan meskipun emang ada BBH dari atasan, kalau kita hitung-hitung itu nggak cukup, nggak cukup banget. Selama kita, apalagi kita beradaptasi sama ini juga nanti siapa tahu ada salah satu pemerintah yang mendengarkan kan ya. Iya, amin. Harusnya lebih ditingkatkan lah ya. Berapa per bulan sih? 1.500.000. Tapi masih mending gitu. 1.500. 1.500. Tapi kita ini UKT kita gak ada potongan. Tetap ikut UKT sana. Enggak, di sini kan. Jadi menurut saya kalau emang untuk teman-teman yang mau 1.500.000 cukup sih harusnya ya sebulannya. Tapi kan enggak di Bengkulu kayaknya juga transportasi sama-sama. ini Pak, kita juga harus bayar gitu transportasi. Seandainya ada motor sendiri ya enak, bisa hemat-hemat sendiri. Iya. Gitu. Ya cukup gak cukup sih tergantung kita ya. Tergantung iya. Sama 1.500.000 juga. Sama, Pak. Cukup toh? Enggak cukup, Bang. Gak cukup tapi bisa ke Palembang. Kayaknya itu lebih ke Itu kan uang sendiri. Enggak, kalau ke Palembang kan dana sendiri. Iya. Bukan dana. Iya, ya tapi sebenarnya sih itu sudah hal yang perlu kita apresiasi juga. Siapa lagi, mana lagi kita dapat uang 1.500.000 kalau bukan dari orang tua kan siapa lagi? Benar. Apa jadi yang paling berkesan di sana ya? Karena ini ya, karena kekeluargaannya baik dari dosen, dari teman-teman di bahasanya UMB apa? Iya UMB. UMB ya, atas Muhammadiyah Bengkulu ya, juga itu yang paling berkesan ya. Keluargaan sih, lebih keluargaan juga. Semua dosen juga nangis, semua dosen. Waktu kita itu. Kalau dari ekspektasi sih cowok bisa histeris gitu nangisnya, padahal saya pertama kali lihat ini cowok nangis di depan cewek-cewek di depan umum, mereka tanpa rasa malu, tanpa ini saling hak satu sama lain, saling ngerangkul gini. Itu yang paling padahal saya sering nangis biasa aja tuh ya. Iya, berarti nggak pernah lihat Pak. Tapi kan biasanya kalau cowok nangis itu pasti ditutup-tutupin kan Pak, nggak kira nangis di depan umum. Gak kira kamu nangis di depan aku Jul kan itu kan saya sering nangis. Cuman waktu itu jadi di agak saya sering nangis ketika berpuisi, ketika berakting gitu-gitu. Iya, beda Pak. Kan itu emang tujuannya kan ada tujuan kalau waktu puisi atau berakting gitu. Tapi kalau waktu itu emang murni dari kitanya sendiri kan. Gitu. Terus dari Jul sendiri kalau pastinya dari Julianto gimana? Karena dia hidup sendirian di sana Pak. Kalau dari saya Pak, pengalaman yang mana nih Pak? Yang paling berkesan, baik. Ya, ada pengalaman dukanya. Ada Bapak. Pasti, Pak. Pengalaman berdukanya itu pasti ada. Apa kelaparan juga? Kelaparan itu pasti Bapak. Yang namanya kita hidup di perantauan, jauh dari orang-orang yang memang kalau kita kesusahan itu anggaplah ini pakai dulu. Di sana itu susah Bapak. Apalagi orang-orang. Kalau kesan
yang paling berkesan itu mungkin dari keluarganya, dari teman-teman saya sendiri. Bayangkan saya dari Madura ke Lampung, nggak tahu sama sekali, nggak kenal sama sekali. Kemudian apa ya? Kayak bertemu sama orang-orang baru, kayak teman-teman saya. Saya awalnya Pak insecure. Pertama, ya insecure. Insecure-nya kenapa? Apa Ya. menganggap karena dari Madura, dari kampung gitu? Iya, soalnya kan banyak orang Madura sendiri ketika di luar itu tidak mengakui dirinya kalau dari orang Madura sendiri. Kira-kira gara-gara apa itu? Ya mungkin dari adat istiadatnya mungkin Bapak. Kalau orang sana itu terkenalnya biasa lah. Kalau kita ketemu orang-orang baru, orang Madura, sate, carok, Iya. gitu pasti Pak. Tapi dari aneh situ, ya berarti ya. Sate, Kesan carok. pertamanya negatif. Iya. Tapi dari situ saya ingin memberikan ini apa Kesan baik. kesan baik kepada teman-teman saya bahwanya di Madura orang Madura itu tidak semuanya seperti itu. Saya ketemu sama orang-orang baru sama teman-teman saya sampai bilang gini, ternyata ya orang Madura itu tidak sekeras seperti apa yang saya bayangkan pertama kali ketemu itu. Makanya saya di sana itu ketika bertemu sama teman-teman baru kayak lebih memberikan apa ya, ke pendekatan kesan-kesan pendekatan yang emang Ini loh orang Madura yang Iya. sebenarnya gitu kan. tidak sekeras yang mereka Tidak seburuk iya. yang mereka kira gitu. Karena kan kayak gitu. Kalau kesan terbaiknya mungkin lah menurut saya seperti itu. Kalau kesan terburuknya itu pernah Bapak sampai teman saya itu cekcok sama Pak Kosnya. Saya dipanggil, saya sama teman-teman saya dipanggil sama Pak Kosnya. Lupa permasalahan itu apa sampai ditodong. Itu non pistol. Ditodong pistol. Siapa yang nonton pistol ini? Pak Kosnya. Oh, ada pistol. Iya. Kebetulan Gara-gara apa itu gak tahu ya? enggak tahu. Pas ditodong tuh teman saya diem saja Bapak. Setelah keluar dari rumah Pak Kosnya bilang, untung saya nggak terlalu ngelihat kalau saya ditodong. Makanya saya tenang-tenang aja gitu. Itu mungkin kesan terburuk. Itu termasuk kamu toh yang ditodong? Enggak Bapak, teman saya. Temen. Satu Saya kamar. Berarti Pindah kosan akhirnya setelah. enggak, tetap di sana Bapak. Gara-gara apa emang? Enggak tahu juga Pasti permasalahannya. buat apa Masalahnya enggak mungkin. Ya paling Bapak. ini apa? Rame pakai- mungkin. Hah? Rame. Masa cuma dulu? Iya di sana itu kalau Nggak di sana boleh itu rame. nggak boleh rame sama Pak Kosnya. Itu kan kalau PMM sendiri Pak biasanya kan ngumpul-ngumpul kita. Iya. Kita pengen ngumpul-ngumpul. Pindah kosan toh. Enggak Pak, tetap di sana. Tapi dari kejadian itu saya sama teman-teman saya itu lebih akrab sama Pak Kosnya. Makanya akhir sebelum kita pulang pun kita itu minta maaf ya adik-adik kalau ada masalah. Kalau ada salah ini, ya mungkin nanti bisa main ke Madura, kayak gitu. Ada hikmahnya. Iya. Oke. Dan itu kesannya, kesan Nah, apa? Kesan yang duka juga kesan yang suka baik dari Bengkulu maupun dari Lampung kan seperti itu. Nah, saya tadi sudah bicara masalah juga sempat nyinggung masalah kampus juga ya. Di Julianto kampusnya apa? Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Saya tuh kagum memang sama Muhammadiyah itu. Bukan, Serius, Pak? serius. Gimana? Menurut Bapak kenapa? Pendidikannya Pak? Muhammadiyah itu kalau pendidikan, ya mohon maaf ya, saya juga orang NU ya. Cuma saya mengakui kalau bicara pendidikan Muhammadiyah jauh lebih unggul daripada NU. Dan PMM sendiri kan kampus yang kamu buka menerima mahasiswa PMM tuh Muhammadiyah tuh kayaknya semuanya menerima. Muhammadiyah Surabaya juga menerima. Artinya yang punyanya milik Muhammadiyah tuh saya kagum banget kampusnya. Sangat-sangat betul menghargai. Di Papua aja itu kan Muhammadiyah Papua kan bukan Islam yang paling banyak di sana. Malah mahasiswa non Islamnya adalah Muhammadiyah. Itu hebatnya. Kesorong itu. Kebanyakan emang di Ada solusi. Itu hebatnya Muhammadiyah memang ya. Dia toleransinya tinggi. Itu hebat. Kalah, kita aja kalah gitu orang-orang kayak dulu ini. Ya makanya memang harus kita akui kalau emang kalah ya kalah. Kalau emang benar ya benar. Itu Muhammadiyah Lampung, Pringsewu ya. Pringsewu Lampung. Muhammadiyah Bengkulu ya. Cuma ini, Kalimantan Timur. Iya Muhammadiyah tuh bagus memang. Mayoritas Muhammadiyah. Mayoritas Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah tuh bagusnya di situ.
Nah kalau dari menurut teman-teman ya bicara masalah kampus ya, lebih luasnya bicara masalah pendidikan, ya baik dari segi fasilitas, dari segi SDM, dari segi mahasiswanya sendiri, kira-kira jauh berbeda nggak dibandingkan daerah Jawa? Anggap Madura ini Jawa, gitu. Jauh berbeda nggak? Saya sendiri. Apakah teman-teman setuju pemerataan pendidikan di Indonesia itu sudah berhasil atau enggak? Menurut saya itu pemerataan pendidikan di Indonesia itu menurut saya belum berhasil. Nah, Belum. soalnya dosen di sana di Sumatera di tempat saya sendiri bilang pendidikan yang baik menurut saya itu ada di Jawa. Makanya kalau alumni Jawa melamar pekerjaan di Sumatera atau di Diprioritas. iya lebih diprioritaskan emang Bapak. Iya. Soalnya emang sistem pendidikannya emang bagus. Makanya saya mikir, di kampus saya sendiri, di NHM sendiri, Bapak, menurut saya itu masalah pendidikannya itu lebih bagus dari sini. Lebih bagus di sini, menurut saya sih. Soalnya saya di sana itu di tempat saya durasi pembelajarannya 1 MK aja 5 jam. Banyak banget toh. Iya. 1 MK saja, Bapak. Bosan kan? Oh, 1 MK. 1 MK 5 Kira jam. berapa SKS itu toh? Satu pertemuan 5 jam. Satu pertemuan berapa SKS? Nggak tahu. 1 Enggak. SKS Satu pertemuan. 3 kan ya. Satu SKS itu kan 50 menit kalau nggak salah ya. Tergantung ininya Pak, tergantung MK apa. Kalau emang MK-nya itu prioritas, kayak tentang. Enggak tuh berarti 1 MK itu 1 pertemuan yang dimaksud dilihat. Iya, satu Iya, pertemuan, satu pertemuan 5 jam. Jadi kalau Panjang ada banget. 2 pertemuan sehari itu bisa 10 jam. 10 jam. Makanya saya sampai shock pertama kali nyampe di sana, dikasih tahu sama teman saya, nanti ini durasi pembelajarannya 5 jam. Saya kira 5 jam itu enggak pure 5 Akumulasi jam, ya, Pak. akumulasi ya, baik seminggu atau apa. Ternyata pas masuk emang 5 jam pas bener. 5 jam. Kata. Kalau saya tidur itu tuh. Wah. Tapi di sana, tapi Pak, emang apa bagusnya yang di kamu sana, bagusnya ya di sana itu mahasiswanya itu enggak main HP. Jarang mereka main HP, Bapak. Gak main HP gara-gara gak ada paketan atau gara-gara enggak, dia emang- menghargai si Emang dosen? menghargai dosennya emang menghargai dosennya. Di Jadi, sana apa setiap pernah dari atas? setiap ini ketika kita bosan itu Pak di kelas itu, mungkin dari kalangan dosennya kayak kasih ice breaking, makanya yang buat nggak bosan itu di Bagus situ ya. ya, bagusnya di sana itu kayak gitu. Berarti kalau di Lampung masih kurang merata ya. Iya. Kalau bicara pendidikan. Ya tadi Julianto sudah pandangan Julianto terhadap pemerataan pendidikan ya di Lampung seperti apa. Kalau di Bengkulu gimana ya? Sama sih Bapak, untuk pemerataan sendiri menurut saya masih kurang rata, gak kayak di Jawa. Kalau masalah fasilitas, terus sistem pembelajaran juga masih lebih tertinggal di sana. Meskipun itu udah tingkat universitas gitu. Saya kira itu tadinya universitas gitu. Soalnya kan kita dari stikes gitu. Ya ternyata nyampe sana mungkin karena emang ini ya kurang merata Iya. masih. Jika kecuali masuknya di UGM ya. Nah, beda lagi Pak. Saya kira Kalau di UGM. Pasti ya. wah begini gitu. Gak usah UGM lah, kuliner aja kan. Ya sama sih, sama kayak di Piring Sewu juga. Kalau masalah pendidikan masih menurut saya Kurang merata masih, lah ya. masih meskipun di sini tingkat stikes gitu. Dan saya juga bangga Bapak jadi bagian stikes NHM ini sendiri karena emang kita itu waktu pertama kali masuk sini kita langsung ke KMB, di situ kita dididik beneran untuk memiliki jiwa yang Berkarakter. Iya, juga berkarakter gitu. Ketika kita berhadapan dengan dosen, ketika kita berhadapan dengan sama teman, ketika kita berhadapan dengan kakak kelas, adik kelas, Adab. gimana cara kita Iya, adab. Sopan itu. santun. Ada sopan santun juga Pak. Jadi menurut saya perlu ditingkatkan juga masalah mungkin kalau menurut mereka yang belum tahu hikmah bagi diri sendiri itu termasuk keras, kayak waktu PKKMB itu keras, dimarah-marahin. Tapi ketika kita udah punya jiwa-jiwa yang mereka inginkan, maksudnya dengan adanya PKKMB
kita tuh benar-benar ngerasa, oh jadi ini fungsinya adanya PKKMB. Hasilnya seperti ini kan ya. Jadi menurut saya kalau masalah dikerasin, ada maba dikerasin, itu perlu ditingkatkan karena emang ketika kita bawa nama Madura, nama Jawa, oh kayak gini ternyata kita itu bukan orang-orang yang nggak punya sopan santun. Kita bukan orang-orang yang yang keras, tapi kita itu memiliki jiwa yang sopan santun, menghargai yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Jadi penting juga dan bangga. Berarti sih. di sana nggak seberadab sini. Iya, menurut saya gitu Pak. Karena apa bahasanya ya? Lebih halus beradab apa ya? Tidak lebih bagus lah ya. Kayaknya kalau tidak beradab tuh kayaknya kasar banget ya. Kalau masalah sopan santun gitu Pak. Kayak kita seandainya kita karena ternyata, gini Erli. Bicara masalah sopan santun tuh tiap daerah beda-beda. Beda-beda ya. Iya, tergantung daerahnya juga kan Pak. Kalau Madura, sorry ya, kalau Madura mungkin kita nyentuh kepala orang tuh sudah sangat kurang ajar. Iya, kurang ajar. Kalau di Papua enggak? Nyentuh kepala orang tuh hal yang biasa. Anak kecil ke orang tua nyentuh kepala orang tuh hal biasa, bukan hal yang pertama kali ini Pak. Karena beda memang. Gitu. Jadi tiap daerah memang beda ya Pak. Beda mungkin kembali di ke situ background ya. juga. Iya. Tapi menurut anak-anak sana itu udah biasa, menurut dosen itu udah biasa gitu. Iya. Dosen aja pertama kali kita kan telat ya waktu itu, maksudnya bukan telat tapi keduluan dosen masuk kelas. Kita shake hand, salaman, itu kayak ngapain Mbak gitu. Jadi kalau di sana langsung masuk gitu. Main HP itu udah biasa. Iya budaya sih gitu ya. Kalian tuh dikenal dengan adab sopan santunnya. Iya. Kalau orang Jawa ya kayak kalian gitu kata dosen. Oh iya, orang Jawa itu kayak kalian sopannya gitu. Bagus ya, Bagus. Kalau Lampung itu kan masih Jawa. Iya, Jawa. Secara adat itu Jawa Lampung itu. Bahasanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa enggak jauh berbeda. Iya. Ya daerah Sumatera ya gitu, enggak daerah Timur juga Maluku ya gitu. Enggak ada salim di sana. Anak kecil ke orang tua ya saliman biasa, enggak usah dicium. Tapi kerennya sih mereka tuh mau menghargai kami Pak. Maksudnya ketika kita berbicara dengan kami gitu, mereka tuh intonasinya juga beda gitu. Iya, itu mereka juga open minded juga sih ya. Harus bisa ini ya. Ya salah satu pengalaman yang paling kalian teman-teman dapatkan yang paling berharga itu ya itu. Bisa mengetahui perbedaan. Kalau sudah mengetahui pastinya akan menghargai. Iya, Pak. Kan itu tidak gampang kita mengejek. Iya. Tidak gampang kita juga menghina, itu hal yang ngejudge orang ini gitu. Enggak, tapi emang perbedaannya pasti ada. Ya, gitu. Emang PMM ini mengajarkan kita itu kayak ya bukan hanya menghargai perbedaan saja, kayak kita tuh suatu bangsa yang memang awal-awalnya nggak kenal satu sama lain dipertemukan di PMM ini. Ya itu. Ya. Juga biar kenal kan kalau ini bawa adat ini dong kayak gini, ternyata orangnya kayak gini. Ya itu pas apa namanya? Ketika perpisahan tuh kayaknya pakai baju adat daerah masing-masing. Berarti memang dari awal itu sudah diinstruksikan. Apa ada instruksi khusus atau enggak sih? Atau memang dari inisiatif sendiri? Kalau di itu emang dari awal sebelum kita pemberangkatan aja Bapak emang ada instruksinya. Instruksinya. Kita tuh bawa khas masing-masing, kayak baju, entah makanan. Nanti kita itu kayak ngumpul, pertama kali ngumpul kita itu ngasih hadiah dari tukar hadiah kan. Bawa apa waktu itu Julianto? Saya bawa petis. Orang sana, teman-teman saya, ini makanan apa? Petis gak ada di sana. Iya, mereka kalau rujak ya pakai cabai doang. Iya. Sampai ini apa? Petis kata. Dibuka, kok amis banget dah. Dari ikan gitu. Coba rasain. Ada sebagian yang muntah, Bapak. Ada sebagian yang nggak suka, ada sebagian yang suka. Ada sebagian yang bilang dodol itu. Teman saya ada yang sampai muntah makan petis. Tapi ketika kita bawa itu petis gitu ke sana, terus ada yang suka, wah rasanya tuh gitu. Ternyata ada juga yang suka sama khas-khas Madura. Malahan pertama kali nyampe sana teman-teman saya ini bisa buat sate, bisa kata. Bisa masalah enak gak enaknya iya. Akhir kan. Yang penting bisa. Mungkin
sate orang Lampung sama sate orang Madura itu beda paling Pak. Makanya suruh buat nanti. Ya enggak, karena memang kita dikenalnya sate. Iya. Madura itu. Itu. Jadi ya di Lenteng dapat apa waktu itu? Apanya? Kan di Lenteng ngasihnya petis. Ah. Nah, dapatnya apa? Saya dapat dodol Garut. Mainstream sudah itu enggak. Udah biasa. Udah biasa. Enggak selain itu enggak ada yang makanan Apa yang makanan betul-betul Papua kemarin tuh kayak sagu-sagu gitu. papeda. Apa? Bukan papedanya, tapi Sagunya. ya sagunya itu. Kalau Erling dapat apa? Dapat gantungan kunci Ternate. Oh, ada yang dari Ternate. Ada dari Ternate. Saya bawa apa waktu itu? Odeng kayaknya deh. Iya, dipakai. Apa ini? Ternate salah satu list destinasi saya. Ternate paling timur mana Erling? Paling timur itu Pak, Sorong. Oh, ada yang dari Sorong juga. Iya. Sama. Ada yang dari Sorong. Muhammadiyah Sorong. Tapi orangnya bukan ini, nonis. Islam berarti itu. Orangnya nonis. Ya. Kalau dilihat tuh ada yang dari Sorong juga. Sama ada. Paling barat dari mana? Ada yang dari Aceh nggak? Paling barat. Saya tuh nggak ada. Sih gue ada. Paling barat nggak ada. Dari Bengkulu sendiri ya paling barat ya. Nggak ada Pak. Kalau Bengkulunya nggak boleh kan? Iya maksudnya. Nggak bisa Pak. Kan kalau Sumatera, anak-anak Sumatera itu harus di Jawa. Gitu. Oh. Nggak bisa kalau ngambil kampus Satu di daerah Sumatera nggak juga nggak boleh. Ya, terakhir ya teman-teman ya sebelum kita tutup acara podcast kali ini, mungkin saya minta pesan ya dari teman-teman alumni PMM ini untuk teman-teman yang sekarang berangkat PMM dari NHM ya, maupun pesan kepada adik-adik tingkatnya yang siapa tahu nanti tahun depan ingin mencoba dan bekal apa yang harus mereka bawa gitu. Silakan Teman-teman sekalian, pesan buat teman-teman mungkin yang sekarang mengikuti PMM ini atau nantinya ada yang mendaftar, ketika program Kampus Merdeka PMM ini dibuka, ya harus mendaftar Pak. Soalnya kenapa? Ketika kita diterima sebagai mahasiswa PMM itu, program ini, pengalaman ini tidak bisa dibeli menurut saya itu. Pengalaman yang emang benar-benar cuma satu kali kita bisa mengikuti program ini. Kalau kata saya, bertujuan untuk mengenalkan sesama anak bangsa, tak hanya berkutat dengan teori di bangku kuliah saja menurut saya, tapi juga pengalaman berinteraksi dan memupuk kebinekaan Indonesia, sehingga kita sebagai mahasiswa sendiri itu mempunyai banyak pengalaman dan banyak wawasan, bertemu dengan orang-orang yang baru, saling menghargai juga ya, itu hal yang didapat ya. Untuk pesan adik tingkat yang mungkin nanti akan mengikuti, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa lolos? Mungkin cuma mental saja Pak, yang memang harus diasah mulai dari sekarang ketika kita ingin mengikuti program PMM ini. Mental sama wawasan apa tadi? Kebinekaan sama apa? Toleransi ya. Gitu. Kalau dari Erli sendiri? Kalau dari saya sih, untuk teman-teman yang sekarang udah berangkat atau mau berangkat, perbanyak ini selama di sana, explore daerah-daerah sana, karena emang belum tentu kalian bisa kembali ke sana. Dan itu kita dapat kesempatan itu cuma satu kali doang. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, tidak hanya tentang lingkungan di sana, tapi juga kalian mempererat relasi bersama teman-teman gitu. Karena pastinya suatu saat kita nggak tahu bakalan butuh sama teman-teman yang di luar daerah atau enggak kan. Siapa tahu teman-teman mau ke Jogja, kan pastinya selama di sana kalau daripada kita ngeluarin biaya gitu, kita lebih baik manfaatkan relasi yang ada. Jadi jangan terlalu bergantung sama temen yang dari daerah asal. Bukan karena kalian nggak butuh, tapi selagi kalian bisa
bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, bersosialisasilah. Jangan terus ada di circle-circle itu doang, karena ketika kamu kembali ke sini ya itu doang gitu. Jadi gak ada kesan yang baik dengan orang-orang yang berbeda background dengan kita. Dan juga untuk adik-adik yang mau atau kakak-kakak atau teman-teman yang satu semester dengan saya, coba aja, jangan takut dulu gitu. Kita nggak tahu kita bakalan diterima atau ditolak, itu urusan akhir. Tapi kalau ketika kita udah berani mencoba, berani mengumpulkan berkas, berani ikut semua tahap-tahapnya, itu udah plus bagi kita, karena kita udah ada kemauan buat keluar dari zona nyaman, buat menantang diri untuk lebih berwawasan luas, tidak hanya tentang Madura saja, tapi juga kita bakalan tahu semua budaya-budaya yang teman-teman kita bawa dari berbeda background. Anggaplah kita di situ bakalan kenal dengan teman-teman senusantara gitu. Jadi jangan cute dulu, udahlah coba aja apa aja kesempatan. Kalau emang manfaatkan kesempatan yang ada, jangan pernah takut, jangan pesimis, tetap optimis. Apapun hasilnya ya mungkin itu emang udah yang terbaik. Positive thinking aja. Kalau emang udah gak diterima berarti siapa tahu itu emang gak baik, takutnya kita nanti di sananya tersiksa gitu. Jadi tapi seandainya ada kesempatan lagi, coba lagi, berarti siapa tahu itu akan menjadi yang terbaik buat kalian gitu. Dan gini teman-teman, ketika kita mungkin kalau masih di lingkup stikes kita udah merasa keren, kita udah merasa pinter gitu. Tapi ketika kita udah keluar, kita bakalan tahu pengetahuan kita, kapasitas diri, value-nya kita itu kita bakalan tahu. Oh ternyata sampai kita tuh hanya sekecil buih di lautan di antara ribu-ribu buih di lautan. Jadi jangan meninggikan diri terlebih dahulu, karena kita nggak tahu sebenarnya kapasitas diri kita itu. Itu yang didapat biasanya semakin jauh. Biasanya kalau orang Madura itu kan ngomongnya gini. Kalau ada yang kurang menghargai teman, ada yang kurang menghargai perbedaan, biasanya kurang jauh kan main. Iya. Masalah kurang jauh main itu bukan masalah jarak. Iya. Tapi masalah pengalaman. Biasanya seperti itu. Itu yang teman-teman dapatkan kan, harusnya seperti itu. Iya. Kalau kita itu sukunya apa? Jawa di sana ya. Iya, Jawa. Suku asli Lampung itu apa tuh? Suku apa tuh? Suku asli Lampung. Kebanyakan setelah saya ini Jawa. Jawa, tapi kan harus ada suku aslinya di sana, harusnya ada kan. Tapi di pesisir. Apa nama sukunya? Suku Lampung gitu. Suku Lampung. Kalau di Erli Melayu ya, kayaknya. Melayu Bengkulu. Gitu. Oke. Memang bahasanya juga bahasa Melayu ya. Kayak Melayu. Sumatera itu kan memang terkenalnya Melayu, tetap bisoma tak apa-apa itu kan ya. Tapi bagus lah. Udah gitu. Dan dia Melayu itu kan beda-beda Mana? juga kan, sama kayak Jawa kan beda-beda kan. Ada yang Jawanya Jawa Ngapak kayak Jawa Tengah. Iya. Itu kan beda-beda juga. Beda-beda. Itu ya. Dan ya teman-teman nanti juga kalau memang mau ikut PMM yang perlu dipersiapkan ya mental sama wawasan ya itulah. Juga sambil search kampus-kampus yang sekiranya ini ya, maksudnya kita tuh UKT-nya bukan murah loh gitu, 5 juta. Jadi kalau seandainya fasilitas yang ditawarkan di kampus itu enggak sebanding dengan 5 juta yang kita kasih UKT-nya. Tapi UKT-nya UKT di sini kan ya? UKT sini. UKT sini kan? Masuk ke sini Bapak. Jadi pilihlah. Jadi kalau emang ada rencana mau PMM, cari dari sekarang gitu. Kampus-kampus yang emang sekiranya seimbang dengan fee yang kita keluarkan. Itu kalau ya bukan gak setuju ya. Itu kalau memang teman-teman nyarinya masalah fasilitas. Iya. Kalau memang sendiri Pak. Kalau memang nyarinya masalah pengalaman. Soalnya pengalaman semuanya pasti dapat pengalaman. Iya. Gitu. Jadi biar gak ada untung rugi, maksudnya ya ambil yang itu gitu. Kayak Aula sekarang. Kalau begitu saya sendiri Pak. yang penting saya mendapatkan pengalaman, relasi banyak. Pengalaman kan pasti Jul. Iya. Kalau kamu udah ikut PMM pastinya kamu bakalan punya relasi senusantara. Tapi agar kita udah ngeluarin fee loh gitu. Jadi kita harus berhitungan juga. Malah kayaknya lebih seru ke yang pedalaman ya.
Kalau kayaknya sih. Maksudnya kampusnya kecil tapi masuk ke dalam tuh kayaknya lebih seru Tapi sih. pastinya Lebih kan, menantang, pastinya Bapak. kalau ikut PMM ini Pak, kalau udah di Jawa nggak bisa ke Jawa juga. Iya. Ke luar, entah itu kembali. Dengan fasilitas yang memang ya tidak merata kan itu. Iya, betul. Ya itu, jadi memang harus betul-betul dipersiapkan wawasan sama mental ya. Ya riset juga itu masuk wawasan juga ya. Sama teman-teman kalau sudah diterima sih, kalau saya ya kalau ke tempat baru, hal yang harus saya kunjungi, yang wajib saya kunjungi adalah masjid jaminya sama museum. Itu pasti akan saya kunjungi. Karena dari masjid kita mengetahui peradaban masa sekarang daerah tersebut sama peradaban masa depan. Kita ke museum, kita tahu peradaban masa lalunya. Itu saya yang pasti akan saya kunjungi kemanapun, baik ke Kediri saya lihat ke museumnya, ke Lombok kemarin ini saya ke museumnya. Open minded. Iya, masjid itu tempat membuktikan kalau masjidnya besar kayak gini berarti peradabannya bagus. Itu menurut saya pribadi ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi jangan takut juga untuk mendaftar, siapa tahu keterima dan itu banyak banget manfaatnya ya. Jadi nggak usah takut. Ya yang pertama harus izin orang tua dulu. Nanti daftar ternyata gak diizinin setelah diterima kan juga ribet juga ya. Juga jangan asal pilih kampus ya. Nanti keterima ternyata gak mau karena kejauhan itu kan. Tapi bisa milih itu kan kampusnya. Iya kan. Harus dipertimbangkan. Tapi kalau emang mau milih universitas yang bagus, Pak, Saingannya daftar juga terlebih banyak. dahulu. Persaingannya ketat juga. Enggak, Jadi juga makanya daftarnya itu duluan juga. iya harus Karena ada duluan. batasan mungkin. Saya aja daftarnya Ada takhiran, kuotanya. Hah? Ada kuota. Ada kuota. kan. Setiap universitas ada kuota. Jadi harus betul-betul dipersiapkan matang ya itu. Ya terima kasih teman-teman ya. Mas Julianto, Mbak Erli, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya juga manfaat untuk teman-teman dan manfaat bagi dirinya sendiri ya, karena saya yakin dari pengalaman yang begitu banyak itu akan kembali ke dirinya masing-masing ya, bagaimana pendewasaan diri teman-teman sendiri ya. Itu terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ya, jangan lupa like, subscribe, Like, share, komen. share ke jauh sama komen dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ya. Itu terima kasih, kita ketemu lagi di acara basa-basi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang pastinya lebih menarik ya. Akhirul kalam, assalamualaikum Jargon dulu, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana jargonnya? Karena di stickers gak ada inbound, ada outbound gitu aja. Inbound tuh maksudnya apa? Inbound itu dari luar ke dalam. Oh, oke. Kalau outbound itu dari dalam. Saya tanya kok ada inbound, outbound, berarti outbound kayaknya yang game gitu kan ya. Kita ini masuk ke outbound. Gini aja. PMM outbound NHM bertukar sementara bermakna selamanya. Oh, bertukar sementara bermakna selamanya. Terus gini nanti terakhirnya tuh. Ayo kamu. Kamu Nanti terakhirnya gini tuh. Ayo gimana? Bisa ikut ya di rumah kalau kalian nonton di rumah atau di kos. Kalau kita bilang PMM outbound NHM, kalian bilang bertukar sementara bermakna selamanya. Yuk kita mulai 1, 2, 3. PMM outbound NHM bertukar sementara bermakna selamanya. Oke, terima kasih ya Terima kasih. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini